Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya, Asyanti Faronabilah dengan NIM 21050974059 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang wireless dan DHCP server serta mensimulasikan dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Main topik, yang pertama pengertian, yang kedua macam-macam wireless, yang ketiga pengertian DHCP, yang keempat kelebihan dan kekurangan DHCP, dan yang terakhir cara kerja wireless dan DHCP. Pengertian wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Wireless internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik yang menyambung ke komputer, sehingga dengan sebagian besar dari masyarakat bisa mengakses jaringan wireless di area tertentu. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di area tertentu seperti rumah atau kantor, jaringan harus dilindungi password yang berguna untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Teknologi seperti WEP digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan wireless. Tugas dari WEP sendiri ialah untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses lain ke akses point. Jadi, tidak semua orang bisa mengakses wireless di area tertentu. Terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu sinyal radio, format data, dan struktur jaringan. 3 komponen ini dibutuhkan saat akan mengirimkan data, yang berfungsi untuk mengubah data digital menjadi sinyal radio, dan sebaliknya saat menerima data maka akan merubah sinyal radio menjadi data digital. Macam-macam wireless. Yang pertama adalah WPA-PSK atau Wi-Fi Protected Access Preserved Key. Ini adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Prinsip kerjanya sangat mirip dengan pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode Shared Key yang akan dijelaskan pada poin kedua. Langsung saja poin kedua, yakni WEP atau Wired Equivalent Privacy atau Shared Key. Ini adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel yang di dalamnya dimasukkan password oleh administrator ke klien maupun ke access point. Yang terakhir WPA atau Wi-Fi Protected Access, yakni suatu sistem yang juga dapat digunakan untuk mengamankan jaringan nirkabel. WPA ini nantinya akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel karena WPA didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya yaitu PC. Kemudian pengertian dari DHCP server. DHCP adalah singkatan dari Dynamic Configuration Protocol, yakni layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan IP disebut DHCP server dan yang meminta dan menerima nomor IP disebut DHCP client. Jadi DHCP memberikan referensi kepada DHCP server sehingga administrator tidak perlu lagi memberikan nomor IP secara manual saat konfigurasi TCP atau IP. Pada saat kedua DHCP dihidupkan, maka komputer akan melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server meminjamkan nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP dari daftar pool. Nomor IP ini diberikan dengan subnet mask dan default gateway-nya.
Jika tidak ada nomor IP yang diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP atau IP dengan sendirinya, tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Kelebihan dari DHCP sendiri diantaranya ialah memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Kemudian DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. Lalu yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Nah, reusable artinya alamat IP bisa dipakai klien lain jika klien tersebut tidak menggunakannya. Kemudian DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server, dan yang terakhir DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Kemudian kekurangan dari DHCP, yakni semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Cara kerja wireless. Yang pertama, adapter wireless. Adapter wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Kemudian yang kedua, router wireless, yakni menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Kemudian cara kerja dari DHCP. Yang pertama adalah DHCP Discover. Klien meminta nomor IP ke server, dalam arti membroadcast untuk mencari DHCP server. Kemudian yang kedua, DHCP Over. DHCP Over ini bisa satu atau lebih server jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP, lalu memberikan penawaran ke klien tersebut. Kemudian yang ketiga ada DHCP Request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan usage menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Dan yang terakhir DHCP Acknowledgement, yakni DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Metode dalam konfigurasi DHCP ada dua, yakni konfigurasi dengan ring secara random otomatis IP, dalam maksud pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam ring IP address yang ditentukan. Dan yang kedua, konfigurasi dengan fixed alamat IP address, yakni pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang membutuhkan data MAC address. Baik, setelah itu kita langsung masuk ke simulasi dari jaringan wireless terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita simulasikan pada jaringan yang disambungkan ke wireless.
Berikut adalah komponen dari skema jaringan, yakni terdapat laptop, terdapat access point 1, kemudian switch 3, kemudian AP2, dan smartphone. Langkah pertama ialah buatlah skema jaringan seperti gambar yang terdapat pada contoh. Kemudian setting IP pada setting access point 1 pada port 1 dengan SSID sama dengan AP1, channel sama dengan 1, dan metode autentikasi keamanan WPA2 PSK dengan password 123456. Pada AP1, setting SSID-nya sudah benar AP1, kemudian channelnya kita ganti 1, dan autentikasinya kita ganti WPA2 PSK, kita beri password 1 sampai 8. Kemudian pada AP2, langkah ketiga yakni setting pada AP2 pada port 1 dengan SSID sama dengan AP2 dengan channel 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Port 1, kemudian AP2 sudah benar, channelnya 6, dan autentikasinya disable karena tidak menggunakan metode keamanan atau password. Kemudian langkah keempat yakni setting pada laptop pada wireless 0 dengan SSID sama dengan AP1, metode autentikasi keamanan WPA2 PSK password 1 sampai 8 dengan menggunakan IP address 192.168.1.129/25. Bentar, kita atur di IP version-nya. Kemudian pada wireless 0, SSID-nya AP1, autentikasinya WPA2 PSK dengan password 1 sampai 8. Sudah menyambung. Kemudian langkah yang kelima, setting pada smartphone pada wireless 0 juga dengan SSID AP2 dengan tanpa metode autentikasi keamanan dengan IP address 192.168.1.130/25. Kita setting pada IP kedua, kemudian autentikasinya disable karena tidak menggunakan keamanan. Sudah menyambung. Kemudian langkah yang terakhir yakni untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silahkan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone.
Kita coba stop command prompt ping 192.168.1.1. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Kemudian langsung kita memasuki simulasi yang kedua, yakni DHCP dengan skema jaringan yang sama. Tetapi kita tambahi DHCP server. Kita ubah namanya menjadi DHCP server. Kemudian kita sambungkan, tunggu sampai hijau. Baik, sudah hijau. Kemudian kita setting langkah kedua, yakni setting IP server secara statik. Ke DHCP server, kemudian pas Ethernet 0, kita pilih statik 192.168.1.253. Kemudian selanjutnya langkah ketiga, aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti yang telah dicontohkan. Masuk ke service, kemudian DHCP, gateway-nya diubah menjadi 92.168.1.254. Ketiga, IP-nya 192.168.1.253, kemudian subnet mask-nya ini, dan gateway-nya ini, kemudian DNS server-nya ini. Jangan lupa di-on-kan. Save lagi. Kemudian pada laptop kita ubah ke DHCP. Aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server.
Baik, terima kasih simulasi pada video kali ini. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.